Selamat datang di channel STMIC Logika. Sebelum nonton, boleh ya like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa terus mengikuti video-video kami selanjutnya. Atas permintaan sahabat, kali ini saya akan memberikan tutorial perkuliahan secara online atau study from home. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Pertama, perangkat pembelajaran. Maksudnya, setiap pertemuan kuliah wajib diselenggarakan berdasarkan dan sesuai dengan RPS, Rencana Pembelajaran Semester, RTM, Rancangan Tugas Mandiri, dan modul yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya. Kedua, materi dan evaluasi. Maksudnya, setiap pertemuan kuliah wajib diselenggarakan dalam bentuk penyampaian materi pembelajaran beserta juga evaluasi pembelajarannya. Nah, ini kecuali UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester yang diselenggarakan hanya dalam bentuk evaluasi pembelajaran saja. Oke, let's get started. Beberapa contoh perkuliahan secara online atau study from home yang bisa diterapkan. Dalam video ini ada 3 poin. Poin pertama, perkuliahan yang mana penyampaian materi beserta evaluasinya melalui e-learning saja. Nah, ini juga ada beberapa mekanisme. Mekanisme A, materi e-learning. Evaluasinya, esai atau upload. Cara membuatnya, setelah kita login ke e-learning STMIC Logika, masuklah ke mata kuliah yang kita asuh. Kemudian, setelah itu, klik Add an activity or resource. Seperti ini. Di sini pilih assignment. Ada activities. Kita add. Akan terbuka form adding a new assignment. Kemudian kita isi assignment name. Misalnya study from home 1. Kemudian pada description kita masukkan keterangan tentang perkuliahan. Nah, seperti ini, ada aturan umum dan aturan khususnya. Jadi di sini aturan khususnya 1. Unduh file study from home KA Mayop di bawah ini sebagai materi kuliah dan panduan kerja Anda. Mana dia filenya yang mau diunduh oleh mahasiswa? Nah, itu kita sampaikan di bagian additional files. Di sini kita klik pada attachment, kita browse. Kemudian kita pilih file materi kita, misalnya ya. Kita klik open seperti ini. Lalu kita klik upload this file. Ini dia. Nah, kemudian pada aturan khusus di description kita tambahkan juga keterangan perkuliahan. Yang kedua,
yaitu evaluasinya sekarang. Kerjakan modifikasi bagian akun DD Shooting menggunakan Mayop. Yang ketiga, sesuaikan pengaturan link account DD Shooting. Yang keempat, simpan dengan nama file, nama underscore npm dalam format .dat. Dan yang kelima, unggah file Anda paling lambat tanggal sekian, pukul sekian misalnya. Oleh karena itu, pada availability, kita tentukan batas upload sebagai evaluasi pembelajarannya. Ini misalnya 10 Juni 2020 sampai 10 Juni 2020 juga, yaitu pukul 00.00 sampai pukul 23:55. Nah, misalnya seperti ini. Jika description-nya ingin ditampilkan hanya pada jadwal perkuliahan, maka checkbox always show description boleh dihilangkan, ya. Kalau muncul seperti ini, always show description-nya ada tanda centang, tanda checkbox, berarti description perkuliahan ini akan selalu tampil walaupun belum sampai ke batas pemunggahan atau upload file. Nah, kemudian pada submission types, karena kita untuk ngupload misalnya, jadi di sini harus aktif file submissions saja, ya, seperti ini. Lalu maksimum number of upload file 1, jadi hanya tiap mahasiswa hanya 1 file yang boleh diupload dan juga tidak boleh berulang kali, ya. Kemudian maksimum submission size, ukuran file maksimum yang dapat di-upload oleh mahasiswa. Nah, ini bisa kita pilih, kita tentukan. Misalnya limitnya 500 KB. Ya, kalau mau diganti juga boleh, tinggal dipilih aja dari sini. Ya. Nah, setelah itu sudah selesai, langsung aja save and return to course, atau boleh juga save and display. Jadi tampilannya akan tampil seperti ini. Ya, seperti ini. Study from home 1, aturan umum dan aturan khusus unduh file study from home KA Mayop di bawah ini sebagai materi kuliah dan panduan kerja. Nah, jadi mahasiswa nanti bisa mengunduh atau mendownload materi yang sudah kita siapkan ini. Ini dia, study from home bagian akun .pdf. Mereka tinggal klik, lalu akan tersedot materi tersebut ke perangkat mahasiswa. Nah, kemudian sebagai evaluasinya nanti setelah mahasiswa mempelajari materi kita, lalu mengerjakan evaluasi kita, nah, mahasiswa harus klik add submission nantinya. Nah, klik add submission, nanti kemudian kita akan bisa melihat atau mengambil, memeriksa, ya, untuk dikoreksi hasil kerja mahasiswa. Ya. Ini mekanisme A. Materinya e-learning, evaluasinya dalam bentuk essay ataupun upload, ya. Nah, kemudian mekanisme B. Kalau mekanisme B, materinya e-learning. Saya buka di sini. Materinya e-learning, evaluasinya multiple choice atau quiz. Nah, itu bisa. Bisa juga caranya seperti ini. Ya, jadi turn editing on. Kemudian di add activity or resource, tinggal diklik. Kemudian klik file pada resources. Jadi klik file pada resources. Nah, ini materinya e-learning. Jadi langsung dalam bentuk file. Jadi tidak ada deskripsi ya. Jadi kita langsung kasih materi dalam bentuk file secara terpisah atau tersendiri. Jadi resource file, klik add.
Nah, ini kasih namanya. Misalnya namanya materi bagan akun seperti ini. Ya, description ini keterangan ringkas tentang file, boleh diisi boleh tidak. Kalaupun mau diisi, misalnya silakan cetak dan pelajari, boleh seperti ini saja. Nah, lagi-lagi di select files, ini kita pilih filenya, kembali ke attachment, kita browse, kemudian kita pilih misalnya tadi study from home bagan akun seperti ini, upload this file. Sudah? Kemudian langsung saja save and return to course, ya. Nah, ini dia materinya sudah muncul, materi bagan akun. Lalu evaluasinya dalam bentuk multiple choice quiz. Nah, ini seperti yang saya sampaikan pada video yang lain, ya. Jadi kuisnya nanti multiple choice seperti ini. Jadi kalau saya preview, start attempt. Nah, ini contohnya ya. Oke, kemudian itu mekanisme yang B ya. Materinya e-learning, evaluasinya dalam bentuk multiple choice ataupun quiz. Baik, kita kembali. Kemudian poin kedua, perkuliahan yang mana penyampaian materi beserta evaluasinya melalui YouTube saja. Nah, kalau melalui YouTube saja, saya tidak akan demokan dalam video ini. Jadi, intinya kita buat sebuah video, di situ kita sampaikan materi secara sistematis dan menarik. Sekaligus pada akhir video kita sampaikan evaluasi berupa tugas atau soal atau latihan apapun sesuai dengan perangkat pembelajaran untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, nanti kemudian video tersebut diserahkan ke admin channel YouTube STMIC Logika untuk kemudian dipublikasikan di channel YouTube STMIC Logika. Oke, itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, ya, perkuliahan yang mana penyampaian materinya melalui YouTube beserta evaluasinya melalui e-learning. Nah, itu bagaimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya, pertama ya kita buat dulu video YouTube-nya untuk materi. Nah, kemudian ada dua mekanisme untuk evaluasi. Mekanisme yang pertama, mekanisme A, materinya YouTube, evaluasinya esai atau upload. Nah, ini lagi-lagi kita masuk, klik add an activity or resource. Kemudian pilih assignment. Lalu klik add. Nah, di form adding a new assignment ini kita masukkan kembali assignment name-nya, misalnya study from home 2. Kemudian pada description kita masukkan keterangan ringkas perkuliahan, ya. Misalnya karena materinya melalui YouTube, jadi di sini di aturan khusus kita terapkan ikuti video https://youtube.b/.
bla 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 ya, linking materi kita dari YouTube di channel STMIC Logika. Kemudian pada aturan khusus juga kita sampaikan bukti kehadiran Anda dalam bentuk komen pada video tersebut dengan menuliskan format nickname atau nama panggilan dan 3 digit terakhir NPM. Nah, evaluasinya melalui e-learning. Jadi di sini esai, dengan menggunakan esai. Jadi isilah esai e-learning ini dengan menjawab soal modul praktikum 6 di bawah. Awali dengan klik add submission, akhiri dengan klik submit assignment. Nah, jadi ditulis esainya, soal esainya seperti apa. Misalnya yang pertama, buatlah satu formula VLOOKUP untuk diinputkan pada data pertama iuran pokok. Tuliskan formulanya sampai ada 6 soal ini kebetulan, sampai yang terakhir bagaimana cara membangun label array masa inap, jelaskan. Nah, kemudian pada availability, nah ini kita atur kapan evaluasi tersebut disiapkan oleh mahasiswa. Misalnya 10 Juni 2020 pukul 00.00 sampai dengan 10 Juni 2020 pukul 23:55. Ini contoh saja ya. Kemudian pada submission types, karena kita ingin memberikan evaluasi dalam bentuk esai, maka di sini file submissionnya harus mati tanda centangnya. Yang dihidupkan adalah tanda centang pada online text. Nah, tanda centang pada online text ya. Nah, yang lain-lainnya bisa dibiarkan dalam posisi default. Nah, kemudian pada bagian submission settings, nah ini require students click submit button. Nah, ini kita aktifkan saja, yes. Jadi nanti mahasiswa ketika sudah mengisi esai pada waktu yang ditentukan dalam waktu tersebut, itu untuk memfinalisasinya harus klik tombol submit. Klik yes, tombol submit. Artinya kalau seandainya mahasiswa tidak klik tombol submit, berarti itu bukan dalam bentuk final, melainkan dalam bentuk draft. Nah, jadi mahasiswa harus nanti mengklik tombol submit apabila sudah selesai mengisi esainya. Nah, kemudian yang lainnya bisa dibiarkan dalam kondisi default ya. Nah, kemudian tinggal save and display juga boleh. Nah, ini contohnya study from home 2. Nah, ini dia. Jadi nanti mahasiswa untuk mengisi esai itu diklik and submission. Kemudian kita bisa mengkoreksi hasilnya kelak. Di video yang lain sudah saya sampaikan tutorialnya. Nah, kemudian mahasiswa, karena kita juga menyampaikan linking YouTube, mahasiswa bisa klik ini linking YouTube langsung terbuka nanti ke video materi yang telah dipublikasikan melalui channel YouTube STMIC Logika. Seperti itu. Mekanisme A, materinya YouTube, evaluasinya dalam bentuk esai ataupun upload ya. Nah, bisa juga bagian B ya, materinya itu YouTube, ini mekanisme B ya. Materinya YouTube, evaluasinya dalam bentuk multiple choice atau quiz. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya saya demokan di poin 1 ya. Jadi prinsipnya kita upload ke YouTube videonya, kemudian kita tinggal buat evaluasi multiple choice dalam bentuk quiz. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang banyak sekali. Kalau kita lihat, ini dia. Materi dalam bentuk YouTube dan evaluasi dalam bentuk multiple choice.
seperti ini, Computer Assisted Test CAT 2 atau CAT 1. Ya, itu mekanisme yang kedua. Nah, kemudian ada yang perlu kita ingat di sini, bahwasanya dalam satu semester kita harus memberikan beberapa tugas mandiri, minimal 2, sesuai dengan rancangan tugas mandiri yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya. Nah, ini contohnya satu pertemuan kuliah yang terdiri atas penyampaian materi, dalam hal ini melalui YouTube, video YouTube di channel Epistemic Logika. Lalu ada evaluasi dalam bentuk pekerjaan latihan data akuntansi misalnya di sini. Nah, dan kemudian ada project, bagian dari tugas mandiri nih. Project DD shooting yang mana mahasiswa harus kerjakan dan selesaikan project tersebut, disimpan dengan nama full name underscore npm, nama filenya, extensionnya .dat, dan diunggahlah project sebagai tugas mandiri tersebut di e-learning ini, ya, paling lambat tanggal sekian sampai sekian. Jadi ini jangan lupa nanti diatur submission types-nya, karena saya buat project mengharuskan mahasiswa mengunggah pekerjaan project-nya. Jadi di submission types ini yang aktif hanya file submission. Kemudian nanti setelah selesai, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini ya contohnya ya. Baik, terakhir yang perlu saya sampaikan sebagai addendum ya. Kalau kita mengajar untuk lebih dari satu program studi, maka perkuliahan secara online atau study from home ini kita buat untuk masing-masing program studi. Misalnya, mata kuliah PPA 2 ini untuk program studi Sistem Informasi dan program studi Teknik Informatika. Maka kita buat masing-masing untuk prodi Teknik Informatika seperti ini, dan juga untuk prodi Sistem Informasi seperti ini. Oke, gimana? Mudah-mudahan tutorialnya bisa membantu dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Apabila ada pertanyaan, silakan komen. Apabila ingin request video tutorial lainnya, juga boleh komen di video ini ya. Kemudian silakan share video ini jika dirasa ingin berbagi kebaikan atau kemanfaatan kepada orang lain, sesama sahabat ataupun siapapun juga yang kiranya membutuhkan. Okay, that's all for now. Thank you and see you again in the next tutorial.